Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang belajar terjemah lafdhiyah Al-Quran serta sedikit tafsir yang sudah kita pelajari setiap hari Rabu dan Sabtu pagi bersama para wali murid SD Luqman Al-Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Medan. Untuk materi pengulangannya kami buatkan videonya ini, semoga bisa diulang-ulang di rumah secara mandiri. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 204. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kita ulang sekali lagi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Mari kita terjemahkan satu persatu kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Wa dan, min di antara, an-nasi manusia, man ada orang yang, yu'jibuka mengagumkan kamu, qauluhu perkataannya, ya. Fil hayatid dunya, fi tentang, ya, al hayat kehidupan, ad dunya dunia. Fil hayatid dunya tentang kehidupan dunia. Wa dan yushhidu dia persaksikan Allah kepada Allah. Ala atas ma apa yang ada fi qalbihi fi di dalam qalbihi hatinya. Wa padahal huwa dia. Wawunya ini wawu hal, makanya artinya padahal. Aladdu paling keras, al-khisam menentang. Ya, kita ulang lagi. Wa apa artinya? Ya. Kita ulang sekali lagi yang dari pertama tadi, ya. Dari awal. Kita ulang sekali lagi. Ya. Wa dan, min di antara, annas manusia, man ada orang yang yu'jibu mengagumkan kamu. Jadi yu'jibuka mengagumkan kamu, membuat kamu kagum, membuat kamu takjub. Qauluhu perkataannya. Qaul perkataan, hu-nya. Fi tentang al-hayati kehidupan. Ad-dunya dunia.
Wa dan yushhidu dia persaksikan Allah kepada Allah. Ala atas ma apa yang ada fi qalbihi di dalam hatinya. Wa padahal huwa dia aladul hisom, aladu paling keras, al hisom menentang. Padahal dia orang yang paling keras menentang. Oke, coba silakan diartikan wa min annasi man yu'jibu ka yu'jibuka qauluhu fi al-hayati ad-dunya wa yushidu Allah ma'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam. Ya. Mari kita ulang lagi ya. Dari pertama silakan. Wa min anas man yu'jibuka qauluhu fi al-hayati ad-dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam. Oke. Kalau ini belum lancar maka video ini harap diulang-ulang dan harap di-share kepada yang lain sebanyak-banyaknya supaya dapat pahala yang banyak pula ya. Insyaallah Allah jadikan kita ahlul Quran. Arti keseluruhannya dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, menakjubkan kamu. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya ala ma fi qalbi. Padahal ia adalah orang yang paling keras menentang. Itu arti secara keseluruhan. Nah, nanti silakan diulang-ulang apa yang disampaikan di atas ini, diputar kembali videonya ya. Nah, sekarang kita sedikit untuk membaca tafsirnya. Yang pertama kita baca tentang tafsir Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir li Syekh Abi Bakr Al-Jazairi. Abi Bakrin Al-Jazairi. Jadi tafsir yang mudah terhadap firman Allah yang maha besar yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dari Al-Jazair. Ya, di sini beliau katakan yukhbiru ta'ala rasulahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, memberi informasi kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minina dan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang bersama Rasulullah. An halil munafiqina, tentang keadaan orang-orang munafik. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, muhadiban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ya berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi dan di antara manusia rajulun munafiqun. Ada orang yang munafik.
yuhsinul qawlah, yang senantiasa memperindah ucapannya, membuat ucapannya itu indah, menarik, ya, menawan. Wa idza qala, dan apabila dia berbicara, dia berkata-kata, yu'jibuka qauluhu, membuat kamu takjub, terheran-heran, terkagum-kagum, ya, mendengar perkataannya atau mendengar bicaranya yang indah. Idza takallama fi umuril hayatid dunya, apabila ia berbicara tentang perkara kehidupan dunia, bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, bi khilafi umuril akhirati, berbeda dengan kalau dia berbicara dengan urusan atau hal-hal yang berkaitan, yang berhubungan dengan akhirat. Fa innahu yajhaluha, karena sesungguhnya ia bodoh tentang kehidupan akhirat. Walaisa lahu dafi'un liyakula fiha, dan tidak ada motivasi, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi untuk berkata atau membicarakan tentang akhirat. Mengapa? Li'annahu kafirun, karena dia itu orang yang kafir, yang nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya tentang adanya akhirat. Wa indama yuhaddisu yushhidullah, kalau dia bicara, dia bersaksikan kepada Allah, annahu, bahwa ya'taqidu, dia meyakini, ma yakulu, apa yang dia katakan. Fayaqulu, maka dia pun mengatakan, lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah SAW, ya'lamullah, Allah mengetahui, anni, bahwasanya aku mukminun, orang mukmin, wa anni uhibbuka, dan aku mencintaimu wahai Muhammad, wa yushhidullaha anni kadza, dia bersaksikan kepada Allah bahwa aku adalah orangnya begini, begini dan begitu, maksudnya kadza wa kadza. Itu menurut tafsir Al-Jazairi. Bagaimana dengan Taisirul Karimur Rahman, ya, oleh Abdurrahman As-Sa'di, oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di atau tafsir Karimur Rahman. Di dalam tafsir tersebut tertulis, ya, lamma amara ta'ala bil ikthar min dzikrihi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah, wa khususun fil awqatil fadilah, khususnya pada waktu-waktu utama, alladzi huwa khairun wa maslahatun wa birrun, yang mana waktu-waktu yang utama itu adalah baik, maslahat, ya, dan kebajikan. Akhbara ta'ala bihali man yatakallamu bilisanihi, maka Allah SWT menginformasikan, memberitahukan tentang keadaan orang yang berbicara dengan lisannya, wa yukhalifu fi'luhu qawlahu, yang berbeda antara perbuatan dengan perkataannya. Fal kalamu, maka pembicaraan itu, imma ayyarfa'a al-insan, kadangkala mengangkat manusia, meninggikan manusia, au yakhfadahu, atau merendahkan manusia. Faqala, maka Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yu'jibuka qauluhu, ada orang yang membuat, kalau bicara dia membuat kamu takjub kepadanya, fil hayatid dunya, kalau bicara tentang kehidupan dunia. Artinya idza takallama,
Kalau dia berbicara raqa kalamuhu lisami'. Bicaranya lembut sekali kepada orang, dirasakan oleh orang yang mendengarkan. Wa idza nataqa, kalau dia berbicara dzanantahu, ya, kamu mengira yatakallamu bikalamin nafi', bahwa dia berbicara dengan pembicaraan yang ada gunanya. Wa yu'akkidu ma yaqulu, dan dia menegaskan apa yang dia katakan, bi annahu, bahwasanya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia bersaksikan kepada Allah atas kebenaran apa yang ada di dalam hatinya. Bi ayyukhbira, bahwasanya dia memberitahu annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui, anna ma fi qalbihi, bahwa apa yang ada di dalam hatinya, muwafiqun lima nataqa bihi, itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Wa huwa kadzibun fi dzalika, padahal dia itu bohong mengenai hal tersebut. Li'annahu, karena pembicaranya itu yukhalifu qawluhu fi'lahu, karena dia itu bicaranya berbeda dengan perbuatannya, selisih. Walau kana shadiqan, seandainya dia itu orang yang benar, la tawafaqa al-qawlu al-fi'la, tentu saja mestinya bicaranya itu sama, sesuai dengan apa yang dia kerjakan dalam realitas kenyataan hidup sehari-hari. Kahalil mu'minin ghairil munafikin, ghairil munafik. Seperti orang-orang mukmin, kahalil mu'min, yang tidak munafik. Harusnya begitu. Falihada, oleh karena itu Allah berfirman, wa huwa aladul khisam, padahal dia orang-orang yang paling keras menentang Nabi, menentang Islam, menentang ajaran Allah SWT. Artinya, idza khasamtahu, kalau kamu berdebat dengannya, wajadta fihi minal ladat, kamu akan merasakan betapa dia keras kepala, wasu'ubah, dan sukar, sulit menghadapi dia, wa ta'assub, dia itu egois sekali, ya, ta'assub, egoisme. Wa ma yatarattabu ala dzalik, dan apa yang ditimbulkan oleh hal tersebut, ma huwa min maqabih sifat, yaitu sifat-sifat buruk. Laisa ka akhlaqil mu'minin, tidak sama dengan akhlaknya orang-orang beriman, dengan karakter orang-orang beriman, dengan moralnya orang-orang beriman. Alladzina ja'alu as-suhulata markabahum, yang menjadikan mudah itu menjadi karakter mereka, menjadi kebiasaan mereka. Wal inqiyad lil haqqi, dan tunduk kepada kebenaran. Wadhifatuhum, itulah tugas mereka, tugas orang-orang beriman. Pekerjaan orang-orang beriman itu tunduk kepada kebenaran. Wasamahatu sajituhum, ya, dan toleransi, itulah yang menjadi kebiasaan mereka, orang-orang yang beriman itu. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, ditambah tafsir sedikit. Semoga ini menjadi tambahan spirit, menguatkan kita. Ya, kalau kita bisa simpulkan, yang pertama, ya, untuk kita, janganlah kita memiliki sifat-sifat yang digambarkan Allah dalam ayat ini, seperti orang-orang munafik yang berbeda antara apa yang kita katakan dan apa yang kita berbuat. Ya, tidak sama. Seolah-olah kita ini beriman, tapi ternyata kita ini jauh dari realitas keimanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah di jalannya, menambaki, ya, petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.